wabah, penyakit, malapetaka, teror, kejahatan dan lain-lain. Yang kedua, buat keluarga besar kita, keluarga besar Al-Kautsar yang mungkin sedang ada yang sakit, kita doakan Allah angkat penyakitnya, Allah kembalikan kesehatannya sehingga dapat kembali aktif sebagai manusia kala. Mengantarkan doa itu, marilah kita bacakan Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fattahu ya Alim, iftah abwaaba qulubina bi nuri ma'rifatik wa akhrij alaina min dhulumatil jahli wal wahmi ila nuril fahmi wal ilmi. Waftah alaina abwaaba ilmika kama fatahtaha ala anbiyaika wa ulamaika al-mutaqaddimin al-mutaakhirin wansur alaina Allahumma sallimna wa sallim dinana, sallim ahlana wa auladana wa dhurriyyatana, wa sallim jama'atana wa la siyama jama'a masjid Al-Kautsar min afati dunya wal akhirah wa min afatil corona. Rabbana waffiqna wa shfi mardana wa qina sadana wa qawi a'malana wa qina subul salam. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu dimuliakan Allah, malam ini kita bersyukur dan rahmat Allah dapat kembali bertemu di Masjid Al-Kautsar. Untuk itu izinkan saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi. Saya ucapkan terima kasih atas pilihan Bapak Ibu hadir di Masjid Al-Kautsar malam ini. Kita doakan semuanya masuk surga. Bapak Ibu dimuliakan Allah, malam ini kita akan melanjutkan kajian ilmu fikih. Kalau di meja saya ini halaman 119. 16. Nah, 16. Baik. 16 faslun maqluqan tarifun ala arba'ati aqsam. Silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun maqluqan tarifi ala arba'ati aqsamin. In qatalu wa lam ya'udul ma laqutilu fa in qatalu wa ahdarul ma laqutilu wa sulibu wa in aqadu wa in ahdul mala wa lam yaqtulu tuqta' aydihim wa arjuluhum min khilafin fa in aqafu sabili wa lam yaqulu mala wa lam taqtulu bisu wa unziru wa mataba minhum qabla al-qudrati alaihi saqatat anhul hudud wa uidha bil hukum. Bapak Ibu dimuliakan Allah, kita simak apa maknanya. Faslun, ini suatu pasal. Waqutta'ut tariq ala arba'ati aqsam. Dan orang-orang begal itu terbagi atas 4 bagian. Jadi malam ini kita akan belajar bagaimana menurut ilmu fikih hukum orang yang begal. Begal itu menghentikan perjalanan orang di tengah jalan, kemudian mengambil, merampas harta yang dimiliki. Itu namanya begal. Lupa balik supaya segar ingatan. Ini ngaji apa nih, tiba-tiba ngaji begal. Ya, jadi mesti tahu kedudukan ilmu ini di mana, gitu. Posisinya di mana, terus kita menuju ke mana. Itu tahu. Baik. Seperti Bapak Ibu sudah tahu, ada Islam. Nah, ini isinya 3. Pertama akidah.
Jadi kalau orang ngomong Islam dia akan bicara akidah. Ya, akidah itu ikatan antara kita dengan Allah berupa keimanan. Yang kedua, syariah. Syariah itu aturan atau hukum yang ditegakkan untuk umat manusia menuju pada Allah. Dan yang ketiga, akhlak. Kita di sini sekarang kita sedang bicara ini, jadi tidak sedang bicara ini dan juga tidak bicara, sedang bicara ini. Syariah. Kalau syariah itu kemudian kita buka isinya, kita bongkar kontennya, dia mengandung dua unsur. Satu, ibadah, sholat, puasa, zakat, haji, umrah, sedekah dan lain-lain masuk sini. Yang kedua, muamalah. Muamalah hubungan antar manusia dengan manusia. Kalau kita pakai bahasa Quran, ini hablum minallah, ini hablum minan nas. Itu. Dalam mengenai haji jadi perlu penyegaran ya. Di review lagi, diingatkan lagi, disegarkan lagi. Muamalah ini isinya banyak. Di antara yang banyak itu, satu, dia membicarakan soal-soal yang terkait dengan tijarah, perdagangan, jual beli, Islamic business law, hukum bisnis dalam Islam. Yang kedua, dia bicara soal-soal yang terkait dengan munakahah. Munakahah itu misalnya soal perkawinan, pernikahan, siapa jadi saksi, siapa jadi penghulu, wali, dan seterusnya. Di sini bicara soal talak, talak satu, dua, tiga, dan seterusnya. Yang ketiga, dia bicara soal jinayah, hukum pidana dalam Islam, the criminal law, Islamic criminal law. Jadi hukum pidana Islam, hukum pidana Islam. Nah, kita akan di sini, ya. Pembicaraan bab kita ini akan di sini. Selain jinayah, ada juga di sini nanti kita akan iktisodiyah. Iktisodiyah. Apa itu iktisodiyah? Hukum ekonomi dalam Islam. Hukum ekonomi dalam Islam. Iktisod itu ekonomi Islam. Nah, kita akan ada di sini, ya, jadi jelas. Kita jadi jelas. Ini ngomong apa nih? Oh, ngomong fikih-fikihnya apa? Fikih muamalah. Muamalah yang mana? Jinayah. Apa itu jinayah? Hukum pidana dalam Islam. Apa misalnya? Orang mencuri masuk sini. Orang berzina masuk sini. Orang membunuh masuk sini. Orang merampok masuk sini. Begal termasuk merampok masuk sini dia. Nah, begal. Gitu. Ketika orang membicarakan begal, maka di situ ada aturan. Seperti apa aturan tentang begal itu? Nah, tadi kita mulai masuk. Waktu tahu tadi dan orang-orang yang begal itu terbagi atas 4 bagian. Jadi begal itu diklasifikasi dalam 4 kelas.
diklasifikasi dalam 4 kelas. 1, 2, 3, 4. Nah, gitu. Klasifikasi pertama, qatalu, jika si begal itu membunuh jiwa. Jadi di samping ngebegal juga ngebunuh yang dibegal. Mungkin nggak? Mungkin dong. Bapak bisa bayangin masyarakat Timur Tengah pada waktu itu abad-abad ketiga itu luar biasa. Di zaman Nabi aja udah luar biasa, kasar, bengis, gitu ya, tidak mengenal kasihan. Karena mereka begitu melihat ada bangsa langsung aja, tidak ada pilihan lain. Mereka sudah itu aja hidupnya. In qatalu, jika mereka membunuh jiwa, walam ya'khudul mal, dan mereka tidak mengambil harta, qutilu, maka mereka harus dibunuh mati. Jadi kalau membunuh tapi tidak mengambil harta, nah, ini klasifikasi pertama. Klasifikasi pertama, membunuh korban tetapi tidak mengambil hartanya. Apa sanksinya? Hukumannya apa? Dia hukum bunuh. Dibunuh. Kenapa? Berlaku hukum kisos. Karena dia sudah membunuh orang, maka harus dibunuh dia. Gitu. Hukum kesebandingan. Ya. Gak boleh menghilangkan nyawa orang tanpa bertanggung jawab. Orang yang membunuh mesti dibunuh supaya ada keadilan. Di sini bedanya dengan hukum barat misalnya. Kalau hukum barat dianggap membunuh itu atau hukum bunuh itu adalah tidak manusiawi gitu. Padahal kalau menurut Islam ada deterrent effect, ada efek jerak. Kalau orang membunuh, dia dibunuh, maka orang takut gitu loh. Kalau saya membunuh orang, nasib saya kayak orang itu gitu. Tapi kalau orang barat kan nggak usah dibunuh, mungkin dengan dihukum 20 tahun dia akan insaf, sadar, berhenti dia jadi penjahatnya gitu. Berhenti dia jadi penjahatnya. Jadi kalau membunuh korban dan tidak mengambil harta, maka hukumnya dibunuh. Fa'in qatalu, maka jika mereka membunuh, wa akhadul mal, dan mengambil harta, sudah membunuh, ambil hartanya lagi, mungkin nggak? Orangnya dibunuh, hartanya diambil. Karena pernah kejadian gitu. Ada satu suku Badui di zaman Rasul itu ya, datang kepada Rasul di Madinah dalam keadaan sakit. Oleh Rasulullah disuruh, coba kamu datang ke sana. Mereka datang ke yang ditunjuk Rasulullah. Sampai di sana mereka bukan meminta disembuhkan, setelah dikasih obat, dikasih macam-macam, yang ngasih itu malah dibunuh dan untanya diambil gitu. Sudah tahu nggak? Atau Nabi cari orang itu kemudian cukup. Jadi klasifikasi kedua katanya fa'in qatalu akhdul mal, jika membunuh kemudian dia mengambil harta, qutilu wasulibu, maka dia harus dibunuh dan disalib. Membunuh itu plus gitu, mengambil harta. Ini double hukumannya nih. Dibunuh terus disalib dulu, terus dibunuh. Jadi salib penyalib itu udah tradisi masyarakat Timur Tengah, bukan barat baru.
sini urutannya qatalu katanya, qutilu wasulimu, dibunuh dulu baru salib. Gitu. Tapi ada yang balik, disalib dulu sampai mati. Gitu. Ditentang gitu, ya, sampai mati ya. Nauzubillah min dzalik. Nah, ditentangnya disalib itu di tengah publik, di tengah lapangan. Jadi orang lihat dia tuh gitu, begal gitu. Begal terus ngambil hartanya gitu, ketahuan jadi makanya disalib gitu. Kalau yang klasifikasi pertama tidak sampai disalib karena dia membunuh doang. Jadi ada unsur ngasih tahu kepada masyarakat luas, jangan begitu dong, gitu. Jangan jahat. Sekarang ada klasifikasi ketiga. Wa in akhdul mal wa lam yaqtulu. Dan jika mereka mengambil harta yang diambil, dirampok. Wa lam yaqtulu, dan mereka tidak membunuh jiwa. Mungkin nggak? Diambil aja hartanya tapi orang lepas gitu. Tuqta'u aydihim wa arjuluhum min khilafin. Maka dipotong tangan-tangannya dan kaki-kakinya secara silang. Klasifikasi ketiga, mengambil harta tapi tidak dibunuh. Sanksinya apa? Dipotong tangannya. Dan kaki secara silang. Silang tuh tangan kanan dipotong dari sini sampai di situ habis ini giginya. Terus kaki kiri dipotong dari mata kaki ke bawah. Ya praktis orang udah tidak lagi bisa energik lagi, tidak bisa lari, tidak bisa lagi hidup dengan sempurna gitu. Kenapa? Ini udah hilang lagi. Dan malu gitu. Kalau ada orang tangannya buntung, pernah nyolong nih. Buntung lah. Dipotong tangannya plus kakinya secara silang. Kalau satu kali. Kalau kali kedua, itu ngambil harta, tapi tidak dibunuh, potong lagi yang kiri, silang ke kanan. Udah begitu masih nolong juga misalnya, emang susah juga orang. Dia di internet ya, dibuang. Kalau kita sekambangan. Maka Nusa Kambangan dibikin itu dalam rangka itu takzir. Tidak ada di hukum pidana barat, tidak ada takzir itu sehingga dipindahkan ke tempat yang tidak disentuh masyarakat banyak supaya jadi contoh. Dan dia supaya dia berhenti dari melakukan kejahatan. Dan yang gitu biasanya umumnya sudah kali berberat. Baik. Bisa diikutin ya, ibu ya. Gak apa-apa lah ngaji begal, gak apa-apa lah. Biasa ngaji sholat, ngaji puasa gitu. Ngaji begal, gak apa-apa. Nah, pengetahuan boleh aja. Fa'in khafu as-sabila, maka jika mereka menakut-nakuti orang di tengah jalan, nakut-nakuti doang. Walam yakutu malan, dan mereka tidak mengambil harta, nakut-nakuti doang, ngancem, awas ya, tapi nggak ngambil harta. Mungkin preman. Udah nakut-nakutin, tidak mengambil harta, walam taqtulu, dan tidak membunuh jiwa.
kubisu maka mereka harus dibui. Dan kasih ketiga, kalau bahasa saya tempat ya, tempat melakukan teror, menteror orang, ya. Tidak mengambil harta, tidak mengambil harta. Gitu. Tidak membunuh lagi, tidak membunuh. Nah, orang dengan kualifikasi kayak begini dalam melakukan kejahatan begal, hukumannya apa? Diui, di penjara. Nah, di situ tidak dijelaskan berapa lama, gitu. Disitulah hakim diberi keleluasaan untuk memutuskan sesuai dengan nuraninya hakim. Dan umumnya kalau kasus-kasus kayak begini, hakimnya nggak satu, dewan hakim, ya, biasanya ganjil, nggak boleh satu. Kenapa? Kalau satu sangat subjektif tadi. Kalau ada 5 hakim kedua, kalau ada hakim anggota 4, itu nanti ketika memutusin perkara ini mereka akan diskusi, menyampaikan argumennya, dalil-dalilnya. Dan oleh penulis kitab ini masih ada lagi, setelah di samping dibui, wa uzziru dan ditakzir. Ditakzir itu diintervir, diasingkan, dipenjara dengan diasingkan. Nah, ya kayak tadi, kayak usaha tambangan. Dulu pulau bulu apa? Lebih jauh lagi, dengan harapan ya sudah gitu. Orang macam ini nggak boleh bergaul dengan masyarakat banyak karena bisa ditiru semua orang. Biar dia di sana bertobat. Wa man taba minhum, dan barang siapa yang bertaubat di antara mereka, mungkin kan waktu ditahan, dibui, penjara, itu diinternir, diasingkan, ditakzir, boleh jadi ketika masa-masa itu mereka kemudian bertaubat. Wa man taba minhum, siapa yang bertaubat di antara mereka, qabla qudrah, sebelum tertangkap. Bisa juga sebelum tertangkap dia taubat. Ya. Dia misalnya dengan menyerahkan diri atau dengan memberitahu dengan saya taubat. Apa itu hukumannya? Saqatat anhu hudud. Nah, ini bedanya dengan hukum. Maka gugurlah daripadanya hak-hak itu, aturan tadi. Wa akhidha bil hukum, dan diambil dia itu ketika dengan berbagai tuntutan hak adami, hak manusia. Maksudnya gini, saya mencuri harta bapak, saya ambil. Waktu saya mencuri, saya sadar bahwa perbuatan saya salah. Kalau ketahuan, saya akan dipotong dan saya di akhirat akan diazab Allah. Saya sadar bahwa saya salah, saya pulangin. Atau saya lapor ke polisi, saya salah, berbuat salah telah mengambil ini. Nah, kepada orang seperti ini, dia gugur hukumannya. Kenapa? Hak adaminya sudah dipulangin, barang yang dicuri sudah dipulangin, jadi nggak ada kerugian masyarakat. Orangnya udah taubat. Cuma jarang kali ya, ada nggak gitu? Maling ngaku. Baik. Sampai sini ngaji begal.
Ada yang belum jelas atau kita bisa lanjut? Ini hukum diterapkan waktu zaman setelah Nabi. Zaman Nabi, di zaman Nabi. Jadi hukum ini berlaku pada zaman Nabi. Tadi kan contohnya tuh Pak. Nanti di hadis Bukhari ada di hadis Bukhari. Ada orang datang di Madinah, orang kampung, orang dusun, sakit, oleh Nabi diobatin, terus Nabi bilang kamu datang ke sana, temuin tukang kontak saya, gitu. Nabi punya tukang kontak yang ngurusin kontak, temuin dia, dikasih minum, sampai sembuh. Udah sembuh, tukang kontaknya dibunuh, kontaknya dibawa lagi. Nabi dilaporin, kata Nabi tangkap orang itu, kita hukum. Jadi karena ada kejadian-kejadian seperti itu, maka ada ilmu hukum fikih ini. Jadi dari fakta hukum itu kemudian diangkat menjadi ilmu, jadi ilmu fikih. Gitu Pak. Kadang-kadang diusir, bunuh, atau ketika meninggal kafilah-kafilah dari Syam, itu kan ditinggal juga dia sama karena hartanya yang di Mekah diambil oleh orang kafir Quraisy. Ini tidak termasuk beda. Iya gini. Itulah gunanya Rasulullah. Kalau di zaman Rasulullah, setiap pelaku kejahatan yang memutuskan langsung Rasulullah, dan Nabi akan menunjuk orang-orang yang untuk melaksanakan hukuman itu. Putusan hukumnya ada di Masjid Nabawi. Karena ini telah melakukan ini, maka putusannya dia harus begini. Nah, terus Nabi menugaskan orang untuk mengeksekusi. Dulu pemegang hukumnya cuma Nabi, rulernya cuma Nabi. Tapi dalam perjalanannya kemudian ada pemerintah ada jaksa, ada polisi dan seterusnya. Belakangan pada masa Khalifah Umar sudah mulai, Umar bin Khattab sudah mulai dibagi-bagi Pak. Tidak lagi di masjid, tapi sudah ada mahkamah yang beradilan. Jadi berdasarkan fakta hadis Nabi maka dibuatlah ilmu ini. Jadi bukan bikinan ahli fikih, bukan. Ya, saya ada. Faslu wa maqsida bi adam bi nafsihi aw malihi aw harimihi faqatala andalika wa qatala fala damana alaihi wa ala raqibid dabbati damanu ma'at lapatu dabbatu. Ya, sekarang kita pindah pasal baru. Gak apa-apa, ngajinya baca terakhir. Emang bisa sabar ngaji gini nih ya. Kalau enggak bolos bisa. Itu ada yang nulis ya. Faslun, ini suatu fasal. Wa man qusida bi adza fi nafsi aw mali. Barang siapa yang dituju itu bermaksud melakukan sesuatu bi'adha dengan menyakiti fi nafsi pada dirinya, au mali atau pada hartanya, au harimi atau istrinya, faqatala an dzalika, lalu ia memerangi kepadanya untuk membela dirinya, wa qatala fala dhamana an, faqatala, lalu ia memerangi kepadanya untuk membela dirinya, andalika, hartanya dan keluarganya, wa qatala, dan ia membunuh
fala domana alaih, membunuh orang penjahat itu maka tidak ada pertanggungjawaban kepadanya. Ini maksudnya. Ada orang didatangi rampok rumah. Si pemilik rumah tahu ada rampok ngelawan, mungkin nggak? Bela diri. Ketika bela diri ternyata si rampoknya bisa dikalahkan, mungkin nggak? Bisa dikalahkan, mungkin bisa mati si rampoknya. Nah, buat orang yang seperti begini, karena dia membela hartanya, membela dirinya, membela keluarganya dari kejahatan si perampok itu, dia nggak dikenai hukum. Itu tahu nggak? Nggak dia. Kenapa? Bela diri. Daripada saya mati, anak saya mati, istri saya mati, dan harta yang diambil saya lawan. Ternyata dengan kuasa Allah kalah si rampoknya mati misalnya, dia nggak dihukum. Sudah tahu kan? Wala raqibid dabbah, dan wajib atas orang yang menaiki binatang, domanun, kendaraan, menanggung barang, ma atlafathu, yang dirusak dabbatu oleh binatangnya itu. Gimana maksudnya? Kalau zaman dulu kan alat angkut pakai unta, bukan? Unta, kemudian kuda kecil, keledai. Ya, dulu alat angkutnya itu. Kalau ketika dia mengangkut barang itu, kemudian barangnya rusak, mungkin nggak? Si keledai atau unta, kita titip barang situ, terus barangnya rusak gara-gara yang pertama ini, maka si pemilik barang ini bisa mengklaim kepada si pemilik unta itu. Kita ganti rugi. Kenapa? Prinsipnya adalah tidak boleh ada yang dirugikan dalam setiap transaksi di dalam hukum muamalah. Mesti dituntut, dan si pemilik unta mesti mau bayar, kecuali kalau force majeure. Kalau itu terjadi bukan atas kesalahan si unta, gitu, bukan juga atas kesalahan si sopir unta, tapi karena sesuatu yang memang di luar kuasanya dia, banjir, ya, ada misalnya longsor. Nah, kalau terjadi seperti itu, maka si pemilik unta atau untanya jadi dibebani tanggung jawab ganti rugi. Bisa dikatakan. Jadi kalau tulis masih kaitan di sini. Nah, kalau orang membela diri kemudian dapat mengalahkan begal, maka bagi orang ini tidak dikenai hukum. Nah, kalau sampai di sini pelajarannya, biar bagaimanapun perlu pemerintahan, perlu negara, perlu ada administrasi. Jadi agama itu oleh para ilmuwan dikatakan, ketika Nabi Muhammad masih berada di Mekah, fungsi Rasulullah ketika Nabi masih berada di Mekah, Nabi berperan sebagai pemimpin agama. Karena yang dibicarakan agama semua, akidah, iman kepada Allah, iman kepada hari kiamat, iman kepada malaikat, iman kepada surga, pemimpin agama. Tidak ada konflik bersenjata, tidak ada. Tapi ketika Nabi Muhammad sudah sampai di Madinah,
Kalimahan memerankan dalam peran ganda. Peran ganda memimpin agama plus negara. Kenapa? Ini kayak gini. Kalau memutus-putus begini kan mesti ada dong. Mesti ada lembaga yang memutuskan, mesti ada lembaga yang eksekusi. Cuman pada zaman Nabi itu fungsi ini dipegang langsung Rasulullah. Itu tak apa? Tempatnya ada di masjid di Nabawi. Di masjid tempat orang sholat, tempat orang ibadah, tempat Nabi menyampaikan edukasi, pendidikan, taklim, juga memutuskan perkara. Jadi fungsinya banyak sekali, multifungsi. Dalam perjalanannya sejarah modern, Islam modern, kemudian fungsi-fungsi itu kemudian diambil gitu. Ya. Ketika mahkamah untuk memutuskan perkara ini, maka tidak lagi diambil, tidak dipegang di masjid, tapi sudah ada di tempat lain. Jelas ya? Dulu yang di satu tangan. Karena Rasulullah orang yang terjaga dari berbuat salah, maka aman putusannya. Tapi kemudian perjalanannya kalau semua di tangan satu orang, bisa jadi ada konflik of interest, ada benturan kepentingan. Karenanya kemudian dipisah. Jadilah ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif. Itu karena tidak kepengen di satu tangan. Jadi gitu ya. Dikhawatirkan kalau satu tangan nanti tidak lagi objektif. Makanya aturan-aturan yang terkait dengan hukum, keadilan nanti dipegang oleh yudikatif. Yang terkait dengan eksekutif, pelaksanaan pemerintahan, administrasi. Yang terkait dengan mengatur negara, legislatif. Jelas ya? Gampang kan belajarnya? Kita lanjut lagi. Rasulullah yuqat al-ahlul gami misalah sisyaroi ayakunu fima anti wa ayakhruju an qabdatil imami wa ayakuna lahum ta'wilun sa'ibu wa la yuqtalu asiruhu wa la yugnamu maluhu wa la yudabbaku ala jarihim. Ya, sekarang kita pindah nih. Faslun ini suatu fasa wa yuqatalu ahlul baghi, dan harus diperangi orang-orang durhaka. Siapa maksudnya? Ini separatis. Itu separatisnya, pemberontak. Jadi kalau ada negara, di negara itu ada pemberontakan, nah ini dia. Bugot namanya. Harus diperangi. Jadi kalau ada separatisme itu yang terjadi di tengah-tengah negara, maka pelakunya harus diperangi oleh negara, siapapun orang. Tapi ada syaratnya, nggak boleh main diperang-perangin aja. Bithalatatis syara'id, dengan 3 syarat. 1, ayyakunu fi man'atin, harus ada mereka itu dalam keadaan menentang kepada imam. Imam itu kepala negara. Ini sekarang soal bugot. Bugot itu separatisme. Separatisme susah ya. Pemberontakan. Kalau terjadi pemberontakan, terus gimana nih? Yuqatal ahlul baghi bi thalathati syara'id, maka orang yang memberontak mesti diperangi
dengan syarat 3 macam. Jadi orang yang memberontak harus diperangi, baik di kelompok, individual atau negara. Ini mesti diperangi, harus diperangi. Tapi untuk bisa memutuskan ini mesti diperangi atau tidak diperangi, DPR di Promesta misalnya dulu, masih ingat nggak? DITI kan sudah ada negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 45. Tiba-tiba di dalam perjalanan muncul PRRI. Kalau menurut hukum Islam diperangi karena berontaknya. DITI gitu, karena dia mau berontak harus diperangi. Nah, syaratnya apa? Ada 3. Satu katanya ayyakunu fiman atin. Harus ada mereka itu dalam keadaan menentang kepada kepala negara. Syarat yang pertama, kalau pakai bahasa ilmu fikih, imam. Jadi imam itu pemimpin negara. Zaman dulu imam itu ya pemimpin negara, mimpin khutbah gitu. Karena city state masih negara kecil gitu. Ya dulu imamnya Rasulullah, yang khutbah ya Rasulullah, yang memutuskan perkara Rasulullah. Kalau ada sekelompok orang atau orang menentang kepala negara, dia disebut separatis, itu mesti diperangi. Jadi 2 syarat. Wa ayyakhruju an qabdatil imam. Bahwa mereka keluar dari pegangan imam kepala negara. Yang 2 katanya keluar dari hukum negara, keluar dari hukum negara. Artinya menentang konstitusi kalau sekarang. Menentang konstitusi menentang hukum, ya diperangi. Yang ketiga, wa yakuna lahum ta'wilun sahihun. Harus ada bagi mereka itu ta'wil sahihun yang membolehkan. Wala yuqtal asirhum, dan tidak boleh dibunuh mati tawanan mereka. Nah, tawanan politik itu tidak boleh dibunuh. Jadi kalau ada orang melakukan separatisme, ketangkep gitu, dia nggak boleh dibunuh. Kenapa? Kalau pemerintahnya ganti, dia bisa dibebasin ya. Bisa tahu nggak? Wala yugnamu, dan tidak boleh dijadikan ghanimah maluhum, harta mereka. Jadi hartanya tidak dijadikan rampasan perang. Kenapa? Karena ini tawanan politik. Gitu. Ketiga, tidak boleh dan hartanya tidak diambil, dibeslah, disita, nggak boleh diambil. Ini khusus ya. Kalau kejahatan politik, memang kejahatan politik nih. Kejahatan politik ya itu tadi. Kalau ketangkap, ya, karena dia nggak ngelawan secara senjata. Yang ini nih, ketangkap nggak? Kalau yang ini menentang dengan senjata, mesti diperangi. Kalau yang ini, karena dia tidak melawan dengan senjata, tapi melakukan pemberontakan dan mengerahkan massa dan lain-lain, cukup ditawan tokohnya, tidak boleh diambil hartanya.
dan tidak boleh dibunuh pelaku orang. Itu aturannya. Termasuk hukum barat juga sama. Kalau tawanan politik ya gitu. Makanya yang jadi tawanan politik itu ngarepin kapan ganti pemerintahan begitu. Bisa bebas, karena kalau begitu ganti pemerintahan, terus presiden atau kepala negaranya memberikan amnesti keluar ya. Bisa. Wala yutaffafu ala jalihim katanya, dan tidak boleh dipercepat kepada mereka yang terluka. Maksudnya gimana? Kalau ada yang luka, nggak boleh dipercepat jadi mati, nggak boleh. Mesti diobatin, gitu. Ditolongin, diselamatkan. Misalnya terjadi demonstrasi, terus tokohnya ditangkap dan luka. Nah, pada waktu dia luka, obatin dulu sampai sembuh, baru tawan. Jadi terhormat, jelas ya. Gitu. Ada yang belum jelas? Oh, boleh. Soal pertamaan kopiannya. Kopiah bagian. Ya. Rasulullah itu kan bisa tidak mau kehilangan kopiah tubuh. Juga dia bisa. Pertanyaan saya, apa maknanya? Apakah kopiah yang lain juga tubuh dan bisa itu bobotnya lebih ringan dan boleh ditinggalkan? Itu pertama. Kedua, pada waktu Rasulullah kopiah tubuh dalam tubuh itu berapa kedua apa lebih? Ya. Kalau kedua, sejak kapan itu sekarang? Lalu sebagai contoh kesulitannya pada waktu itu makan tadi. Makan. Suka tadi. Itu waktu mobilnya pendek karena harus komat. Jadi apa harus 4 dengan dicocok belakangan atau boleh hanya 2 saja? Ya. Baik, satu-satu Pak ya. Kenapa Nabi tidak pernah meninggalkan qobliyah subuh dan ba'diyah isya? Jawabannya karena kedua sholat sunnah ini punya kedudukan sentral setelah sholat tahajud. Kenapa? Karena pahala besar. Contoh soal qobliyah subuh kata Nabi, khairun minad dunya wa ma fiha. Siapa orang yang sholat qobliyah subuh itu lebih mahal, lebih baik, lebih bagus dibandingkan dunia beserta isi-isinya. Kalau Bapak punya harta sebesar dunia ini, kalau ditukar dengan sholat qobliyah subuh masih mahal qobliyah subuh. Karena itu Nabi pernah datang ke masjid terlambat. Orang udah siap mau sholat, udah pada qobliyah subuh, mana baru datang. Nabi ketika orang sudah pada siap mau sholat subuh, sementara di bulan qobliyah, Nabi perintahkan Bilal, ya Bilal qum, Bilal qomat. Bilal kemudian qomat. Padahal belum qobliyah. Padahal sholat qobliyah subuh mahalnya kayak tadi. Tapi langsung aja jadi imam. Jadi selama Nabi masih sehat dan ada, Nabi selalu berposisikan sebagai imam. Nabi tidak menjadi imam ketika Nabi sakit 7 hari dan jadi imam Abu Bakar. Sudah selesai sholat subuh, Nabi kemudian cepat-cepat pulang setelah zikir buru-buru. Sampai di rumah ternyata Nabi sholat lagi 2 rakaat. Siti Aisyah tanya, ya Rasul sholat apa barusan? Bukankah setelah subuh nggak ada sholat lagi? Kata Rasulullah, saya mengqadha qobliyah subuh yang barusan saya tidak laksanakan. Artinya kedudukan sholat qobliyah subuh itu begitu tinggi, begitu besar.
berbeda dengan qobliyah yang lain. Terus kenapa ba'diyah Isya? Karena ba'diyah Isya itu kata Rasul, siapa orang melaksanakan ba'diyah Isya 2 rakaat katanya, pahalanya sama dengan sholat malam. Harap Bapak bayangkan kalau Bapak misalnya berada di suatu negara yang musim panas, padahal mereka 4 musim. Saya pernah tuh di Amerika Serikat, musim panas, Kanada. Itu pulang dari tarawih, selesai tarawih 1:30, sampai rumah 1:30. Jam 3 udah sahur. Jam 4:10 itu sudah subuh. Jadi Nabi mengatakan siapa yang setelah Isya kemudian sholat ba'diyah, pahalanya sama dengan orang sholat tahajud. Buat orang-orang yang kondisinya kayak gitu, malamnya cuma sebentar. Kalau di kita kan ba'diyah Isya aja berapa di sini? Jadi masih kayak mahal amat ya, memang begitu. Itu sebabnya kedudukan ba'diyah Isya dan qobliyah subuh itu spesial dibandingkan yang lain-lain. Karenanya tausiahnya, selama Bapak masih mampu, masih bisa, sebaiknya Bapak kerjakan. Itu gimana kalau qobliyah Jumat? Padahal qobliyah Jumat itu kalau di waktu biasa zuhur itu 4 rakaat. Untuk qobliyah zuhur itu 4 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Bagus banget. Ada hadisnya, ada sahih. Saya selama saya tidak ada luar biasa, saya kerjain 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Itu sebabnya bisa diterima dengan akal sehat. Kenapa? Kalau habis adzan nunggu qomat itu dia kasih jarak waktu lumayan 7-10 menit. Itu memberi kesempatan untuk sholat qobliyah 4 rakaat. Persoalannya muncul kalau sholat qobliyah Jumat. Kalau qobliyah Jumat. Nah, kalau qobliyah Jumat mestinya agak longgar, seperti di Mekah Madinah. Longgarnya gimana? Begitu sudah adzan pertama, kan qobliyah bukan? Benar nggak? Kemudian adzan kedua khotib naik. Antara adzan pertama dengan adzan kedua sebaiknya memberi kesempatan kepada si makmum jemaah untuk qobliyah minimal 2 rakaat. Kalau bisa 4 rakaat. Kalau Bapak kepengen mengerjakan qobliyah Jumat 4 rakaat gitu, maka Bapak mesti memanfaatkan waktu itu dengan efisien. Katakanlah cuma 5 menit antara adzan pertama dengan adzan kedua. Bapak gunakan 5 menit buat 4 rakaat. Caranya gimana? 1 rakaat 1 menit. Fatihah kuliah. Enggak usah Allahu Akbar kabir. Enggak usah iftitah. Kata kedua Fatihah qul salam. Begini lagi Fatihah al-Falaq. Al-Fatihah an-Nas. Fatihah cukup. Kalau bacanya lancar yang biasa. Kayaknya sih lancar aja lah Fatihah kuliah dulu mengecel. Fatihah cukup 1 menit selesai. Jadi bisa. Itu sebabnya mesti bijaksana. Terus apa lagi nomor 2 tadi? Kalau tidak sempat, boleh nomor. Nggak usah. Kalau qobliyah Jumat nggak usah. Tidak diharuskan kita mengqadha. Jadi kalau Bapak 2 rakaat tiba-tiba sudah adzan kedua, ya sudah. Memang rezekinya segitu. Jadi nggak apa-apa. Tapi kalau qobliyah subuh, qadha. Cuma jangan tiap subuh. Sekali-sekali. Kalau terlambat sekali. Qadhanya di masjid atau di rumah? Nabi Muhammad kalau qobliyah subuh di rumah. Karena rumah Nabi sama masjid sebelah-sebelah. Di masjid itu sebelahnya rumah Nabi. Jadi Nabi qobliyah di situ terus kemari. Nah waktu itu mungkin ada persoalan macam-macam, mandi atau bagaimana, datang terlambat, belum sempat qobliyah karena Nabi tahu udah orang udah siap-siap nih, udah mau siap-siap qomat, tapi tiba-tiba datang. Gitu Pak ya. Yang ketiga apa tuh?
mulai lebih dari mulai. Nabi waktu itu kan 2 rakaat. Yang mana? Yang Qobliyah Iya. Zuhur. Qobliyah Zuhur. Qobliyah semua cuma 2 rakaat. Cukup 2 rakaat. Oh. Cukup 2 rakaat. Kapan Qobliyah subuh? Jadi pertanyaannya. Begitu azan selesai subuh, Bapak langsung Qobliyah. Setelah selesai Qobliyah, nunggu koma. Oh, itu mustajab tuh doa. Jadi jangan diem gitu. Begitu selesai Qobliyah, nunggu koma, baca doa. Biasanya kalau koma nunggu alarm ya. Iya. Kalau bunyi baru gitu. Nah, nunggu alarm itu Bapak doa. Mahal banget tuh. Ada hadis yang ada. La yuraddu du'a. Tidak akan ditolak oleh seseorang ma bainal adzan wal iqamah, antara adzan dengan qamah. Mereka yang ngerti gunakan betul-betul. Saya kalau ngobrol, apa ngobrol? Kubur habis nggak ada prestasi. Itu Pak. Ibu mau nanya. Masih ada? Ini papan dulu sudah penuh ya. Baik. Ya mudah-mudahan sabarlah. Ngaji itu kata Imam Ali bin Abi Thalib, kalau kau pengen menguasai ilmu katanya ada 6 syaratnya. Di antara yang 6 itu 1, tawilul zaman, waktunya lama. Nggak bisa sekali ngaji jadi kiai, bisa. Ngaji sekali pakai serebetan, pakai sorban, ya perlu waktu lama, perlu sampai 20 sampai 30 tahun, perlu hitung-hitung ya, 20 sampai 30 tahun baru. Yang kedua katanya orang yang belajar ilmu itu mesti zaki itu cerdas. Cerdas itu apa? Makanan jaga, hafalan dijaga, tidur dijaga, bicara dijaga. Yang ketiga, mesti orang yang jangan nemu-nemu antara. Yang ketiga, orang yang belajar itu kalau pengen sukses mesti telaten. Apa telaten? Tekun. Ditekuni aja gitu. Ya. Tiap malam waktu datang belajar. Lama-lama juga dapat. Pasti dapat. Ada seorang namanya Ibnu Hajar. Ibnu Hajar ini belajar hadis 10 tahun. Nggak ngerti apa-apa. Saya 10 tahun nggak ngerti hadis, susah banget belajar. Hampir putus asa dia. Akhirnya dia sekali waktu dia duduk itu, pas dia duduk dia di depan tempat dia duduk itu ada air jatuh menetes ke atas batu. Dilihatin. Oh lama-lama batunya kok. Besok datang lagi dia, dilihat lagi tuh, kok makin ya, makin dalam cekungannya. Besok datang lagi dia, oh sudah mulai tembus. Gitu. Kalau batin keras aja dijatuhin air bisa tembus, apalagi saya mesti bisa. Sejak itu disebut Ibnu Hajar. Ibnu tuh anak, Hajar batu, anak batu. Dan bisa gitu. Sejak itu dan Ibnu Hajar Al-Asqalani namanya itu kemudian membuat syarah kitab Sahih Bukhari. Sahih Bukhari kemudian disusun dari Imam Bukhari, dia memberi syarah sampai begini jilidnya Pak, saya punya berjilid-jilid, dia terangin semua. Jadi ininya cerdas ya setelah 10 tahun. Jadi jangan berhenti, terus saja, jangan putus asa, terus aja, nyampe pasti, dapat. Baik, masih ada. Jarak antara turunnya
wafatnya Nabi berapa lama? An-Nasr itu Idajah dengan wafatnya Nabi itu wafat tanggal 12 Rabiul Awal. Idajah Anas wafat itu turun kira-kira 3 atau 4 minggu sebelum Nabi wafat, jadi 2-3 mingguan. Nah setelah itu nggak turun lagi surat, tapi ada satu ayat yang turun, ayat 281 Al-Baqarah. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Itu ayat terakhir. Surat terakhir itulah surat An-Nasr. Itu ada orang bilang ayat terakhir itu al-yawma akmaltu lakum dinakum. Ada kan gitu? Ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum ayat terakhir terkait dengan hukum. Gitu. Kalau ayat yang terkait dengan hukum al-yawma akmaltu lakum dinakum. Tapi kalau ayat terakhir secara kronologis ayat 281 atau apa? Surat terakhir itu An-Nasr. Gimana? Kok bisa tahu? Gitu pertanyaannya kan? Dari mana? Masih mau mendengarin nggak? Ngaji cerita. Kok bisa tahu An-Nasr itu terakhir? Kok bisa tahu kalau setelah itu udah wafat? Ada hadis panjang. Umar bin Khattab itu punya satu majelis syuron, majelis musyawarah. Yang kumpul itu orang-orang sepuh-sepuh, orang tua-tua, seangkatan Umar bin Khattab. Kumpul semua orang-orang tua-tua, ya. Orang tetua-tetua lah. Nah sekali tempo Umar bin Khattab datang ke musyawarah, majelis musyawarah itu, majelis syura itu bersama Ibnu Abbas. Ibnu Abbas masih muda, masih terbilang muda, masih anak muda. Ini yang tua-tua begitu lihat Umar bin Khattab bawa Ibnu Abbas marah. Umar katanya, kalau anak macam gitu kami juga punya, kenapa kamu ajak dia? Itu gitu, pakai bahasa Arab. Tunggu dulu katanya gitu. Meskipun dia masih muda, tapi dia boleh kita ajak jadi musyawarah. Ternyata musyawarah membicarakan tentang turunnya surat An-Nasr itu. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika surat itu turun, masing-masing para sesepuh, para tetua-tetua itu pada memberikan pendapatnya. Semua berpendapat, ini kita disuruh perintah B, kan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Kita disuruh taubat, kita suruh istighfar misalnya. Semua memberikan pandangan, terakhir diminta pandangannya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas nyautin, jawab. Kata Ibnu Abbas, menurut saya surat An-Nasr itu turun mengisyaratkan Nabi sebentar lagi wafat. Marah yang tua-tua, berentek kamu gitu. Karena orang nggak suka kalau ada orang bilang Nabi mau wafat. Wah, kamu dimaki-maki itu Ibnu Abbas. Akhirnya Umar bin Khattab ngajak Ibnu Abbas dan beberapa ketua yang lain menemui Rasulullah, mengkonfirmasi kalau bahasa sekarang. Ya Rasul, kami barusan musyawarah tentang surat An-Nasr yang turun kepada Anda. Kami membicarakan apa maksudnya. Semua memberi pendapat, ternyata pendapat Ibnu Abbas ini yang membuat kami datang kemari. Menurut Ibnu Abbas, dengan turunnya surat An-Nasr, Anda sudah wafat. Gitu. Bagaimana pendapat engkau yang benar? Benar. Dan benar. Sejak itu nggak lama, 2-3 minggu loh. Persisnya itu sekitar 2-3 minggu. Nabi belum wafat. Nabi seminggu sakit belum wafat. Setelah itu, jadi di mana kelebihan Ibnu Abbas? Ibnu Abbas itu punya kelebihan, dia punya kecerdasan spiritual. Bukan cuma otaknya cerdas ya, spiritualnya mampu menangkap isyarat-isyarat. Lebihnya tuh Ibnu Abbas, dan itu produk dari doa Nabi. Nabi Muhammad tuh waktu Ibnu Abbas masih bayi,
dibawa sama bapaknya Abbas kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, tolong doakan anakku ini. Didoain sama Nabi. Doanya minta kepada Allah supaya ajarkan anak ini ilmu, ajarkan Quran, pahamkan di agama, berikan takwil. Takwil itu tafsir. Dan benar doanya Nabi dikabulkan. Kenapa jadi ahli tafsir di zaman Nabi yang tepat dalam menafsir. Salah satu buktinya tadi. Orang lain pendapatnya berbeda-beda. Ibnu Abbas bilang Nabi wafat. Jadi hebat Ibnu Abbas. Nah doanya Nabi buat Ibnu Abbas saya pakai buat kita supaya bapak jadi Ibnu Abbas semua. Ibnu Abbas itu Islamnya akan terlambat ya. Dan dia dari kecil Pak, dari kecil. Ibnu Abbas dari kecil Pak. Ibnu Abbas dari kecil, dari bayi sudah dibawa sama Nabi. Kan nggak ikut sejarah. Oh sudah di Madinah Ibnu Abbas masih kecil Pak, bayi. Baik, cukup dulu ya. Kalau kebanyakan juga kasihan nih. Melihat tulisannya banyak banget, jadi bingung nanti ibu-ibu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. 1 jam cukup lah ya. Baik, insyaallah kita ketemu lagi. Nanti kita akan belajar lagi apa hukumnya kalau orang murtad. Di sini. Setelah ini hukum murtad. Yang ketiga, yang berikutnya, apa hukumnya kalau orang meninggalkan sholat? Hukumannya ada tuh. Kalau diterangkan sekarang, minggu depan nggak pada ngaji dong. Apa hukumnya jihad? Jihad atau perang? Boleh nggak perang? Macam-macam jihad, banyak, masih luas. Sekarang berdagang aja lah. Ya cuman belajar sama saya nggak kayak yang lain-lain ya. Kalau yang lain-lain pakaiannya juga pakaian saya gini-gini aja. Baik, kita sudahi dulu. Mudah-mudahan Allah memberkahi semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqil Qur'an wa bi kalamikal qadim wa bi Muhammadin khatamin nabiyyin wa bi haqqi ummil Qur'an alimna al-Qur'an wa faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa qina ila sawa'i sabil. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa rizqan wasi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa badanan sabiran wal 'afwa indal hisab wa najatan minan nar. Allahumma khtim lana bil husnil khatimah wa la tahtim alaina bis su'il khatimah. Rabbana wafiqna wa shfi mardana sahih asharana wa qawi a'malana wa qina subul salam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, lebih kurang mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.